Selamat pagi, namo saudara budaya, namo budaya. Namo Padita, Bapak Ibu, serta saudara-saudari kami sedharma, adik-adik yang kami cintai. Bagi yang hari ini menyatakan tekad untuk menjadi siswa Buddha untuk selama-lamanya hingga akhir hayat, kami ucapkan selamat. Anda telah menentukan pilihan yang sangat tepat, dan saat ini permata mulia telah bersama Anda di dalam hati Anda. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa permata mulia ini tidak terhingga nilainya, yang tidak bisa tergantikan, yang saya bilang tidak bisa tergantikan, yang tidak layak untuk digantikan dengan apapun. Kenapa? Karena permata mulia Buddha, Dhamma, dan Sangha ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Ya, jadi khususnya pesan saya pada adik-adik, jangan sekali-sekali di masa depan karena cinta dan katanya terus Anda berpaling. Ya, selama ini selalu ada yang beranggapan bahwa agama bukanlah masalah. Agama bukanlah masalah, yang penting senang. Kalau agama bukan masalah, tidak mungkin begitu banyak yang mengajak yang lainnya untuk berpindah. Hari ini Anda yang ada di sini kemarin sudah diverifikasi atas paksaan atau atas kesadaran pribadi. Hari ini Anda menjadi siswa Buddha berdasarkan verifikasi tadi malam, semuanya menjawab atas kesadaran sendiri. Bukan karena paksaan, bukan karena dipengaruhi oleh orang lain, tapi murni karena kehendak dan keyakinan Anda untuk memilih Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai pegangan hidup kita. Jadi kedepannya jangan pernah sekali-sekali menukarkan permata yang sudah ada di hati Anda dengan batu kerikil yang satu truk banyak. Permatanya ini cuma 3, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sedikit, tapi nilainya tidak bisa dibandingkan dengan truk yang kerikil ada 1 truk itu. Tidak bisa dibandingkan dengan dilukarkan dengan batu bata yang seperti itu. Bisa? Adik-adik semua? Bisa ya. Jangan nanti 10 tahun lagi ketemu kok sudah pindah rumah. Sayang sekali. Karena di dunia ini hanya Buddha satu-satunya guru yang menyatakan bahwa pengikutnya itu memiliki kekuatan pada dirinya sendiri untuk bisa menjadi seperti Buddha, yang tersadarkan, yang terbebaskan dari segala penderitaan. Hanya guru Buddha. Yang guru yang lainnya belum pernah saya temukan yang bisa meyakini potensi spiritual yang ada pada muridnya yang begitu luar biasa. Jika yang lain semua harus ikutlah saya, dengarkanlah saya, kalau tidak mengikuti saya, tidak mendengarkan saya, maka neraka. Kalau ikut saya, pintu surga kuncinya sudah ada. Tapi Buddha tidak demikian. Buddha tidak demikian.
Buddha mengatakan kepada Ananda di saat beliau akan parinibbana, jadilah pelita bagi diri sendiri. Jangan mencari perlindungan di luar diri. Jadilah pelindung bagi diri kita sendiri. Tadi Anda dengan telas, dengan sadar mengatakan diri berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebanyak 3 kali. Ini kembali saya ingatkan bahwa berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita tidak menyerahkan nasib kita begitu saja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena itu tidak akan efektif. Buddha, Dhamma, dan Sangha akan benar-benar melindungi kita, menjadi pelindung sejati kita ketika kitanya aktif. Kitanya dengan upaya kita sendiri. Kita lihat Buddha Gautama sama seperti kita, manusia biasa yang terlahir dari seorang ibu. Tidak, Buddha Gautama terlahir dari seorang ibu yang juga menjalani proses kehidupan yang sama, lahir, tua, sakit, dan mati. Kita juga sama, lahir, tua, sakit, dan mati. Buddha bisa seperti hari ini, kita juga bisa seperti Buddha yang terbebaskan sepenuhnya dari penderitaan dengan mencontohi apa yang sudah beliau lakukan. Beliau bisa menjadi Buddha bukan karena bisikan dari kekuatan tertentu, bukan karena mendapat petunjuk dari yang di atas, tidak. Beliau tersadarkan memiliki pengetahuan yang sempurna atas perenungan mendalam yang dilakukan oleh beliau dengan menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmaninya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menatakan berdiri kepada Buddha, kita meneladani Buddha Gautama, sifat-sifat mulia beliau, yaitu kesadaran, di mana kita secara aktif senantiasa menjaga kesadaran kita dengan baik, sadar terhadap pikiran kita. Ketika pikiran buruk muncul, kita tahu pikiran buruk muncul, kita stop, tidak melanjutkan pikiran buruk ini. Ketika pikiran baik muncul, ya harus kita wujudkan, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Ketika dengan demikian kita akan kita bisa meminimalisir melakukan hal-hal yang tidak baik, dan kita akan mampu mengembangkan melakukan hal-hal yang baik. Itulah bagaimana Buddha bisa melindungi kita. Kalau hujan, payung bisa melindungi kita? Bisa. Tapi kalau bukan kita yang pergi cari payung, membuka payung itu sendiri, bisa nggak tiba-tiba payung muncul depan kita terus payungin kita di saat hujan? Kalaupun ada, mungkin kita kabur. Takut, siapa yang bukan payung nih? Ada sampingnya bukain yang nggak kelihatan, kita malah takut kan? Nah, begitu juga cara kerja dari sarana ini, 3 perlindungan ini. Harus kita yang aktif, baru bisa efektif. Payung yang fungsinya melindungi, kalau nggak kita ambil sendiri, kita buka sendiri, payung nggak akan berfungsi dengan baik. Lalu bagaimana dengan Dhamma? Dhamma itu adalah ajaran yang begitu indah yang diajarkan oleh Buddha, di mana kembali saya ingatkan, apa yang diajarkan oleh Buddha yang begitu indahnya tidak karena bisikan, tidak karena petunjuk dari manapun, tapi adalah pengalaman perjalanan hidup beliau dan perenungan mendalam yang beliau lakukan
sehingga memunculkan kebijaksanaan. Damai yang begitu indah akan bisa melindungi kita jika kita pelajari dengan baik variatif damai. Kita praktikkan dengan baik patik-patik damai, baru kita bisa merasakan hasilnya patik weda damai. Artinya di sini adalah kita hendaknya belajar dhamma dengan baik. Dhamma itu sebagai peta kehidupan kita. Coba Bapak Ibu sekarang sering menggunakan Waze atau Google Map kalau melakukan perjalanan jauh ataupun perjalanan dekat yang untuk memastikan kita bisa sampai ke tujuan dengan tepat waktu, dengan selamat, tidak tersesat. Kita menggunakan map, peta. Nah, ketika kita sudah dengan peta nih, kita lihat, kita tahu, oh dari rumah mau ke PBS, lewati jalan ini, dan jalan ini. Kalau tidak kita praktekkan, bisa sampai ke PBS tidak? Tidak bisa. Nah, artinya apa? Ketika kita belajar dhamma harus dipraktikkan, baru kita bisa merasakan betapa bermanfaatnya dhamma yang diajarkan oleh Buddha untuk kebahagiaan hidup kita. Ya, nah itulah bagaimana dhamma bisa efektif, bisa melindungi kita. Jika tidak, percuma. Ada yang bilang, ayah, orang ini ada seseorang, dia rajin membaca parita, rajin yakin, tapi ayah ketika di rumah, dia itu suka ngomong kasar. Nah, ini apa? Percuma. Kenapa? Kalau hanya sekedar baca, hanya sekedar bunyi saja, belum bisa. Masa kita sama seperti Deo yang hanya bisa bunyi, gak bisa melakukan apa yang kita bunyikan? Kan tidak demikian. Nah, itu akan menjadi percuma. Bawalah dhamma yang kita belajar di wihara pulang ke rumah. Orang akan melihat, oh iya, sekarang kok berubah ya. Yang dulunya suka marah-marah, kok sekarang lebih sabar. Yang dulunya ngomongnya kasar, kok sekarang jadi ramah. Nah, inilah bagaimana dhamma menjadi efektif. Ketika kita dulunya suka ngomong kasar, orang lain pun gak mau. Jangankan orang, anjing aja takut mungkin karena suara kita kenceng, kirain kita marahin dia. Apalagi orang. Tapi ketika kita bisa bicara dengan sopan santun, dengan lemah lembut, orang akan ketika melihat kita saja rasanya adem. Coba Bapak Ibu, gak usah jauh-jauh hari ini. Ketika saya berbicara, ketika saya berdamai di sana, saya dengan suara berteriak-teriak, kirain lagi demo ada yang berani datang tidak? Kabur, ya kan? Tapi ketika kita bisa bicara dengan nada yang baik, dengan nada yang menyenangkan, orang dengarnya nyaman. 10 jam pun saya yakin mampu, tapi saya nggak sanggup kalau harus ngomong 10 jam. Itu bagaimana dhamma bisa melindungi kita. Sangha, iya, sangha secara tekstual adalah sangha yang samuti sangha dan arya sangha. Tetapi kalau sebagai bagi Anda menghormati sangha seperti kita, ini juga merupakan satu hal yang baik. Kenapa? Karena sangha adalah komunitas. Sangha juga Uming ini adalah komunitas yang menjaga dan merawat tradisi-tradisi Buddha, Dhamma Buddha, menjaga dhamma dan wilayah yang diajarkan oleh Buddha. Tetapi sebagai rumah tangga ada
tambahan bagaimana Sangga bisa melindungi Anda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu komunitas di mana Anda berada. Sederhananya, kenapa saya katakan demikian? Ketika Anda jatuh, mungkin tidak kami yang ada di wihara bisa membantu Anda yang jatuh saat itu. Butuh waktu jauh, apalagi kami dua dari Semarang, keburu kelompok-kelompok. Tapi ketika Sangga, komunitas yang ada di sekeliling Anda bisa hidup dengan harmonis, menjaga keharmonisan, menjaga kekeluargaan, menjaga kebersamaan. Ketika ada yang mendengar Anda jatuh, orang akan berbondong-bondong datang menolong Anda. Seperti kemarin kami baru saja menjenguk, kebetulan Romo Panita ini juga mahasiswa kami, beliau sakit. Kita pergi menjenguknya, kita membacakan parita bersama untuk memberikan kekuatan kepada Romo yang sedang sakit. Dan Romo ini terkenal dengan kebaikan beliau. Saat itu juga spontan ada di antara kami yang berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa catering untuk makan sehari-hari keluarganya, karena keluarganya sudah kerepotan untuk merawat Romo yang hanya terbaring yang tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini kenapa kekuatan komunitas. Kekuatan komunitas ini bisa terjalin dari siapa? Dari diri kita sendiri yang selalu bersikap baik terhadap siapapun. Inilah bagaimana Buddha, Dhamma, dan Sangha bisa melindungi kita. Jadi ini sangat selaras ya dengan apa yang Buddha pesankan kepada Ananda ketika Ananda khawatir jika Buddha sudah parinibbana, siapa yang akan menjadi guru, siapa yang akan melindungi mereka, siapa yang akan melindungi komunitas. Buddha menambahkan Dhamma dan Vinaya, diri kita sendiri. Jika kita melakukan dan menjalankan Dhamma dan Vinaya dengan baik, maka tidak usah khawatir. Contoh yang paling saya lihat langsung adalah dari Romo tadi, Romo kemarin yang kami jenguk. Itu Bapak Ibu. Jadi Buddha memiliki keyakinan yang sangat luar biasa terhadap para siswanya, bahwa siswanya mampu seperti beliau juga mencapai kebahagiaan tertinggi. Kita yang telah diberikan kepercayaan yang begitu luar biasa dari seorang guru yang hebat, maka kita juga harus percaya dan yakin dengan diri kita sendiri. Dan di sini tadi juga dikatakan bahwa ketika Anda menjalankan 5 sila yang diberikan oleh Buddha, maka jaminannya adalah terlahir di alam bahagia. Kok bisa terlahir di alam bahagia? Ketika Anda menjalankan sila dengan baik, Anda akan senantiasa dijauhi ketakutan, dijauhi kegelisahan. Kenapa? Karena tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak, sehingga kalau kita nggak salah kan kita nggak takut, kita nggak khawatir, tenang dong. Nah, kekuatan ketenangan ini, kebahagiaan ini sangat membantu kesadaran kita di saat kita akan meninggal. Di sana ketika di saat kita meninggal, karena kita sudah banyak bekal kebajikan, tidak ada kekhawatiran lagi, meninggal akan dengan tenang. Ketika kita meninggal dengan tenang, ini mendorong kesadaran kita untuk bisa menuju ke alam bahagia, alam surga. Kalaupun tidak di alam surga, tidak akan jatuh ke alam rendah, minimal alam manusia, terlahir dengan kondisi yang baik, terlahir di kondisi yang mengenal Dhamma, terlahir di keluarga yang terhormat, terlahir di keluarga yang berkecukupan tanpa kekurangan, terlahir di keluarga yang harmonis.
Lalu, dengan menjalankan sila akan memperoleh kekayaan. Kok bisa memperoleh kekayaan? Kekayaan di sini tidak hanya kekayaan materi, tapi juga kekayaan spiritual. Kekayaan spiritual yang bagaimana selalu merasa cukup. Dan juga ketika kita menjalankan sila dengan baik, secara alamiah akan tumbuh mental dan karuna, cinta kasih dan belas kasihan. Kita akan berbahagia terhadap apapun dan kita tidak memiliki kebencian terhadap siapapun. Dan lalu belas kasihan, kita akan melihat ketika ada kesusahan, akan terdorong hati nurani kita untuk menolong mereka. Ketika kita menolong inilah, apakah baik dalam bentuk materi maupun non materi, ini yang akan memberikan hasil kekayaan kepada kita. Lalu ketika dengan menjalankan sila dengan baik, kita akan mencapai nibbana. Nibbana itu apa sih? Kebahagiaan tertinggi. Nibbana, kalau kita berbicara berkaitan dengan bagaimana ingin merasakan nibbana, apa harus kita meninggal dulu, itu bisa kita rasakan. Caranya bagaimana? Ketika kita berbuat baik, kita merasa bahagia sekali. Di saat itulah nibbana nyata yang terjadi dalam hidup kita. Seperti hari ini, Bapak Ibu juga sudah bisa merasakan nibbana. Ketika Bapak Ibu selesai menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha, muncul kebahagiaan yang luar biasa dalam diri kita. Itulah nibbana. Jadi Bapak Ibu, inilah kekuatan dari berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Inilah kekuatan dengan menjalankan sila dengan baik. Maka hari ini sebagai langkah awal Anda untuk terus menapaki jalan kebenaran yang sudah ditunjukkan oleh Buddha, dan jadikanlah PBS ini sebagai rumah kedua Anda untuk belajar Dhamma, sehingga Anda bisa mempraktikkan Dhamma dengan benar dan bisa merasakan indahnya Dhamma yang telah Anda pelajari dan yang Anda praktikkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat, Anda telah menentukan pilihan yang tepat. Permata mulia telah bersama Anda. Jangan pernah menggantikan permata mulia ini dengan apapun. Semoga berbahagia. Semoga dengan kekuatan pernyataan ini Anda sejahtera, terbebas dari segala penderitaan dan bencana. Semoga Anda mencapai tujuan akhir nibbana.